Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam rekan-rekan kelas dan yang kami hormati Ibu Langgeng Sri Handayani, SEMM, selaku dosen mengampu mata kuliah berpikir kritis dan kreatif. Puji syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita dapat berkumpul dalam forum ujian akhir semester ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Hari ini, saya Iqbal Maulana dengan NIM 112510992 akan membedah salah satu strategi bisnis paling ikonik dalam sejarah teknologi modern, yaitu kejatuhan Nokia dengan tajuk The Culture of Fear and Strategy Failure. Kita akan melihat bagaimana sebuah raksasa yang menguasai dunia bisa tumbang, bukan semata-mata karena teknologi kalah, melainkan karena runtuhnya komunikasi internal dan hilangnya ruang berpikir kritis di dalam organisasi mereka. Sebagai gambaran awal, di era 2000-an Nokia memegang kendali penuh atas 40% pangsa pasar ponsel dunia, namun hanya dalam waktu singkat antara 2007 hingga 2013, kejayaan itu runtuh hingga divisi seluler terpaksa dijual ke Microsoft senilai 7,2 miliar dolar. Presentasi ini akan membedah mengapa hal itu bisa terjadi. Untuk slide pertama, ada ringkasan kasus dan konteks. Mari kita masuk ke latar belakang masalah. Banyak orang mengira Nokia hancur karena mereka tidak tahu cara membuat smartphone layar sentuh. Faktanya tidak sesederhana itu. Kejatuhan Nokia dipicu oleh kegagalan masif saat melakukan transisi atau ponsel konvensional atau feature phone menuju era smartphone yang digawai oleh iOS dan Android. Kelemahan utama mereka sebenarnya terletak pada ketidakmampuan organisasi dalam merespon ancaman eksternal akibat konflik internal yang toksik. Analisis ini akan berfokus pada rusaknya tata kelola komunikasi strategis, hilangnya ruang diskusi yang jujur, hingga adanya bias keputusan struktural yang fatal. Contoh kehidupan nyata ini mirip seperti sebuah organisasi mahasiswa atau perusahaan yang sebenarnya sadar ada kompetitor kuat di luar sana. Tetapi alih-alih bersatu untuk berinovasi, internalnya justru sibuk saling menyalahkan dan menyembunyikan masalah dari ketuanya. Slide selanjutnya ada masalah utama atau budaya ketakutan. Rekan-rekan sekalian, akar dari runtuhnya Nokia bermula dari satu fenomena psikologis, kelompok yang disebut organization fear atau budaya ketakutan, di mana ada 3 poin utama di sini. Yang pertama, tekanan psikologis eksternal, di mana manajemen tingkat menengah atau middle management merasa sangat tertekan dan takut untuk melaporkan kegagalan perkembangan software kepada jajaran direksi puncak. Yang kedua, ada manipulation of data. Akibat rasa takut dipecat atau disalahkan, para insinyur perangkat lunak dipaksa memberi jaminan kualitas palsu agar laporan target kuartalan tampak aman di atas kertas. Dan yang ketiga, ketidakadaan psikologis aman atau psychological safety, di mana di Nokia kala itu menyampaikan kebenaran teknis yang pahit dianggap sebagai tindakan pembangkangan yang berisiko merusak karir. Sebagai penjelasan tambahan, di mana ketika karyawan lebih takut kepada kemarahan bosnya daripada kegagalan produk di pasar, maka kehancuran organisasi itu tinggal menunggu waktu saja. Slide selanjutnya ada pemisahan gejala dan akar penyebab. Sebagai pemikir kritis, kita harus mampu memisahkan mana yang sekadar gejala di permukaan dan mana yang merupakan akar masalah sesungguhnya. Gejala yang terlihat di permukaan atau symptom, sistem operasi Symbian berjalan lambat. Peluncuran produk layar sentuh selalu terlambat dibandingkan Apple dan Samsung. Dan lini penjualan Nokia pun lumia stagnan di pasar global. Akar masalah utama atau root cause
Mengapa itu bisa terjadi? Karena gaya kepemimpinan top manajemen yang temperamental dan intimidatif sehingga menutup kritik ilmiah. Terjadi asimetri informasi di mana kabar buruk selalu disaring dan dipercantik oleh manajemen menengah sebelum sampai ke CEO, serta adanya keangkuhan kolektif atas kejayaan masa lalu. Contoh kasusnya yaitu sama seperti seorang mahasiswa yang mendapatkan IPK drop. Nilai drop itu baru gejalanya. Akar masalah mungkin karena kecanduan game, salah pergaulan, atau tidak punya perencanaan belajar yang jelas. Slide selanjutnya ada matriks pemangku kepentingan atau stakeholders. Untuk memahami mengapa manipulasi informasi bisa terjadi secara sistematik, mari kita lihat matriks pemangku kepentingan berikut. Yang pertama ada top management atau CEO. Motivasi utamanya adalah menjaga stabilitas harga saham dan reputasi jangka pendek. Dampaknya, mereka menerima data manipulasi dan akhirnya mengambil keputusan strategis yang baru. Yang kedua, ada middle management. Motivasi mereka adalah mengamankan posisi karir dan menghindari demosi atau pencatatan akibat mereka menjadi penyaring informal negatif dan memangsa tim bawahnya menggunakan sistem yang usang. Dan yang ketiga, ada software engineers. Mereka sebenarnya ingin membangun arsitektur perangkat lunak yang inovatif, namun karena ditekan, mereka mengalami frustasi teknis massal dan terpaksa memalsukan laporan kemajuan. Slide selanjutnya, identifikasi bias kognitif kolektif. Dalam mata kuliah berpikir kritis, kita mempelajari bahwa keputusan yang merusak seringkali lahir dari bias kognitif yang dipelihara bersama. Di Nokia terdapat 3 bias utama. Yang pertama, confirmation bias. Manajemen puncak hanya mau mencari data internal yang mendukung narasi bahwa perangkat mereka masih yang terbaik, sambil menutup mata dari kenyataan itu bahwa Android dan iOS mulai mendominasi pasar aplikasi luar. Yang kedua ada status quo bias, di mana keengganan struktural untuk meninggalkan investasi besar yang sudah ditanam pada OS Symbian, padahal arsitekturnya jelas-jelas sudah tidak memadai untuk era layar sentuh. Dan yang ketiga ada group think, di mana hilangnya kemandirian berpikir dalam rapat, menyetujui keputusan salah dari atasan yang dianggap sebagai bentuk kepatuhan, sehingga tercipta kebulatan suara semu yang fatal. Slide selanjutnya ada kesalahan berpikir atau logical fallacies. Selain bias kognitif, manajemen Nokia juga terjebak dalam beberapa kesalahan berpikir atau logical fallacies. Yang pertama ada Apple II traditional fallacy. Mereka berpikir kita sudah memimpin pasar seluler selama bertahun-tahun dengan formula ini, jadi sistem operasi ini pasti tetap menjadi yang terbaik untuk masa depan. Ini argumennya cacat karena masa lalu tidak menjamin masa depan di tengah disrupsi teknologi. Dan yang kedua ada hasty generalization. Mereka terburu-buru dalam menilai kelemahan performa versi awal Android sebagai bukti mutlak bahwa platform mereka terbuka tersebut tidak akan pernah bisa berkembang. Slide selanjutnya ada evaluasi pendekatan dan solusi terpilih. Jika kita memutar balik waktu, ada 2 alternatif pendekatan yang bisa kita evaluasi, di mana yang pertama alternatif 1, melakukan pivot teknologi terbuka dengan bermigrasi penuh ke Android sejak awal 2008 hingga 2009. Dan alternatif yang kedua, yaitu melakukan reformasi budaya radikal dengan merubah kepemimpinan untuk memulihkan komunikasi teknis. Solusi terpilih yaitu hybrid reformation, di mana rekomendasi terbaik yang harus diambil Nokia adalah strategis ganda secara simultan.
menggantikan jajaran manajemen yang intimidatif dengan pemimpin yang mempromosikan psychological safety agar data kendala mengalir jujur. Di sisi lain, menggunakan ekosistem Android sebagai penyelamat pangsa pasar jangka pendek sembari menyehatkan riset internalnya. Landasan teori atau landasan logisnya, inovasi teknologi mutakhir tidak akan pernah lahir dari organisasi yang dipenuhi kepemalsuan pelaporan akibat intimidasi. Slide selanjutnya atau slide terakhir yaitu pelajaran penting dan penutup. Sebagai kesimpulan, ada 3 pilar pelajaran kepemimpinan modern yang bisa kita petik dari kegagalan Nokia ini, di mana yang pertama ada intellectual humanity. Pemimpin harus berani mengakui keterbatasan pengetahuannya di hadapan disrupsi tren pasar baru. Yang kedua, evidence-based management, di mana keputusan krusial wajib diambil berdasarkan data empiris, lapangan yang valid, bukan berdasarkan ego jabatan atau kejayaan masa lalu. Dan yang ketiga, ada psikologi safety, membangun iklim kerja di mana penyampaian kegagalan dan kritik dipandang sebagai kontribusi berharga demi keselamatan organisasi. Sebelum saya tutup, ada sebuah kutipan menarik, yaitu kecerdasan kritis bukan terletak pada penemuan jawaban mutlak, melainkan pada ketajaman dalam merumuskan pernyataan. Demikian presentasi dari saya, Iqbal Maulana, dengan NIM 112510992. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu Langgeng Sri Handayani. Apabila ada kekurangan dan kesalahan pada presentasi ini, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.